Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News. Kita akan memantau situasi terkini di Stasiun Senen dan di Gerbang Tol Cikatama. Ada rekan Jessica Winoto di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, dan rekan Camar Hainda di Gerbang Tol Cikatama. Kita ke Camar terlebih dahulu. Camar, bagaimana situasi terkini di Cikatama? Halo, selamat sore Sabrina dan juga pemirsa. Situasi dan kondisi di Gerbang Tol Cikampek Utama ini masih terpantau ramai lancar setelah sebelumnya mengalami kepadatan. Hal tersebut terurai karena sudah dilakukannya rekayasa lalu lintas ataupun juga sistem one way. Bisa dilihat di belakang saya dari arah Palimanan menuju ke Jakarta ini sudah ditutup, dan memang untuk diskresi yang dilakukan oleh Kakor Lantas berkaitan dengan adanya lonjakan dari pemudik ini sudah dilakukan. Yang pertama adalah sistem one way dari pukul 11.45 waktu Indonesia Barat dari kilometer 70 Jakarta Cikampek menuju ke kilometer 188 di Cikopo Palimanan. Sementara informasi yang kami dapat ini adanya perpanjangan jalur one way, yakni dimulai dari kilometer 189 sampai dengan 210 Cikopo Palimanan. Hal tersebut tentunya bukan karena tidak ada alasan, dikarenakan ada penumpukan yang terjadi di kilometer 50 yang sebelumnya ini menjadi salah satu parameter mengapa sistem one way diberlakukan. Setidaknya harus memenuhi 5.550 kendaraan per jamnya, dan karena diskresi yang dilakukan artinya memang sudah melebihi dari angka tersebut, dan untuk itu sistem one way diberlakukan. Sampai dengan hari ini menunjukkan adanya 45.000 kendaraan yang sudah melintas menuju ke arah Palimanan melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan di belakang saya juga bisa terlihat ada sejumlah gardu tol yang diberlakukan. Kalau biasanya tidak menjelang ataupun juga bukan hari-hari mudik, maka hanya 15 gardu tol saja yang difungsikan. Namun adanya penambahan 5 gardu tol lain sehingga bisa mengakomodir para pemudik dan tidak terjadi ketersendatan di gardu tol ataupun juga pintu keluar dan juga pintu masuk dari gerbang tol Cikampek Utama ini. Dan sebelumnya, Sabrina, ada lebih dari 700.000 kendaraan yang sudah meninggalkan Jabodetabek melalui 4 gerbang tol, dan 282.000 diantaranya adalah melalui gerbang tol Cikampek Utama. Jadi memang seperempatnya ini sudah keluar melalui gerbang tol Cikampek Utama. Adapun untuk distribusi lalu lintas yang sebelumnya disebutkan 45 sampai dengan 50%, saat ini sudah melebihi 50%. Artinya sisa 45% lagi yang diharapkan ini bisa tersebar di hari-hari terakhir menjelang 14. Untuk puncak dari arus mudik ini akan terjadi pada esok hari 28 Maret 2025 yang memang sejumlah antisipasi sudah dilakukan. Tadi yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan gardu tol, kemudian juga memang seperti yang disampaikan oleh VP Sekretari dari Jasa Marga bahwa distribusi lalu lintas ini bisa terurai dengan baik. Artinya kalau kita bandingkan dengan tahun kemarin, di satu hari menjelang puncak mudik ini tidak terlalu terjadi kepadatan yang begitu berarti. Karena kalau bisa dilihat di belakang saya juga terpantau ramai lancar. Dari pagi hari tadi ini didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, kemudian juga kami melihat bus antar kota, antar provinsi, yang memang ini juga mayoritas merupakan mereka yang mengikuti program mudik gratis. Pada pukul 7 pagi tadi, Pemprov DKI Jakarta ini sudah melepas ribuan pemudik dengan menggunakan bus antar kota, antar provinsi, yang mana pagi akhirnya sampai di gerbang tol Cikampek Utama. Memang agak sedikit berbeda kalau kita bandingkan dengan pada pagi hari tadi, ini masih terpantau padat karena belum dilakukannya sistem one way, namun pada siang dan juga sore hari ini terpantau ramai lancar. Adapun untuk cuaca ini sangat mudah berubah-ubah. Pada pagi hari ini cenderung cerah, kemudian menuju siang hari disertai hujan lebat dan petir, dan pada sore hari ini terpantau mendung, dan kami berharap bahwasanya para pemudik ini mempersiapkan fisik yang prima, dan juga jangan lupa untuk selalu mengecek kondisi kendaraan Anda agar bisa berkendara dengan aman dan nyaman. Untuk diskon tarif tol
sebesar 20%. Ini masih berlaku, terakhir adalah esok hari. Dan memang diprediksi besok merupakan puncaknya. Pemirsa jangan khawatir apabila Anda merasa letih di perjalanan dan ketika rest area penuh, Anda bisa beristirahat di jalur arteri. Contohnya apabila Sabrina ingin berangkat dari Jakarta menuju ke Surabaya, maka Anda bisa terlebih dahulu menuju ke jalur arteri yang ada di Brebes, kemudian ketika masuk kembali jangan khawatir karena tidak akan ada penambahan biaya tol. Sabrina. Baik Camar, tadi Anda katakan bahwa tadi pagi sempat terjadi kepadatan begitu. Apa Camar penyebab kepadatan arus lalu lintas pada pagi hari tadi? Provinsi bagi ribuan pemudik yang berangkat dari Monas, Jakarta berdasarkan program dari Pemprov DKI, yang mana ini mereka rombongan bis tersebut berangkat dari pukul 7 dan sampai di gerbang tol Cikampek Utama pada pukul 10 pagi. Namun memang untuk kepadatan tersebut ini tidak berlangsung lama, ini bisa terurai kembali dikarenakan gardu tol yang sudah dimaksimalkan. Ada sebanyak 15 gardu tol yang ada di Cikampek Utama, kemudian ditambah 5 menjadi 20, dan memang diharapkan nantinya gardu tol ini betul-betul bisa mengakomodir para pemudik yang akan berangkat ke Palimanan maupun para pemudik yang menuju ke arah Jakarta. Rata-rata memang mereka ini berasal dari Jakarta dan juga Pulau Sumatera dan menuju ke arah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Pantauan sampai dengan pukul 15.58 saat ini sekali lagi masih terpantau ramai lancar. Berbeda dengan pagi tadi, Sabrina, saat ini kami melihat bus antar kota antar provinsi tidak terlalu mendominasi. Artinya sudah terurai dan saat ini mungkin ada beberapa bus yang sudah berada di Cikopo Palimanan dan saat ini masih didominasi oleh kendaraan ataupun juga mobil pribadi. Memang masyarakat biasanya para pemudik ini memilih untuk mudik pada sore menjelang malam hari karena ini merupakan masih bulan puasa. Mereka tidak ingin kelelahan dan juga membatalkan puasa mereka sehingga mereka memilih untuk berangkat dari sore menjelang malam hari. Artinya antisipasi ini juga perlu dilakukan pada malam hari mengingat nantinya intensitas para pemudik biasanya lebih ramai pada malam hari. Kita bandingkan dengan kemarin, ada sekitar 25.000 kendaraan yang melintas pada sesi ketiga atau sesi malam hari. Namun pada sesi pertama dan sesi kedua pada pagi dan juga siang hari ini hanya berkisar 15.000 saja. Sabrina. Baik, terima kasih Camar. Kami akan memantau kembali ke Anda. Tapi kami akan ke Jessica terlebih dahulu. Jessica, bagaimana suasana terkini di sana? Apakah sudah ramai pemudik di Stasiun Pasar Senen? Ya, Sabrina dan juga pemirsa, kondisi terkini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, Anda juga bisa melihat di bawah di belakang saya sudah mulai dipadati oleh para penumpang yang akan melakukan keberangkatan ke luar Jakarta maupun kedatangan penumpang dari luar Jakarta untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Dan memang diketahui hari ini tepatnya di tanggal 27 Maret 2025 bahwa sudah 4 hari sebelum jelang Lebaran akan dirayakan bersama-sama. Sabrina dan juga pemirsa, bahwa informasinya pada kepadatan ini telah terjadi sejak pagi tadi dan akan terus berlanjut hingga malam hari dan beberapa hari selanjutnya karena diperkirakan dari PT KAI Daup 1 Jakarta informasinya pada tanggal 28 Maret 2025 tepatnya besok hingga 1 April 2025 merupakan masa puncak arus mudik Lebaran 2025. Dan ada pun data yang kami dapatkan juga dari PT KAI Daup 1 Jakarta bahwa sebanyak 23.000 lebih penumpang akan diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen ini menuju beberapa kota tujuan. Dan informasinya kota tujuan didominasi oleh para penumpang ialah ada 2, tepatnya di Yogyakarta seperti Lempuyangan, Purwosari, Semarang Poncol, dan lain-lain. Dan kota kedua menuju ke Surabaya yaitu Gubeng dan juga Pasar Turi. Dan untuk mengetahui saya akan mengajak Anda untuk berbincang secara langsung dengan calon penumpang yaitu, permisi Ibu. Halo, permisi. Iya. Ibu, izin mau tanya-tanya boleh? Boleh.
Ibu, kita mau tanya hari ini mau kemana nih Bu mudiknya? Mau ke Surabaya. Mau ke Surabaya? Ya. Ibu bareng anak-anak keluarga, satu keluarga ini ya? Iya. Oke. Nah Bu, kita mau tanya dong kenapa sih milih pada hari ini yang dimana kan sebentar lagi cuma 4 hari lagi nih. Kenapa nggak dari sebelum-sebelumnya yang masih sepi kondisi di stasiun Pasar Senen ini? Karena mungkin udah hari terakhir kerja ya. Jadi bisa kerja dulu, selesai, baru kita mudik. Dan Ibu di sini ke Surabaya untuk mudik bersama keluarga, untuk mengunjungi kampung halaman dengan keluarga atau hanya liburan aja Bu? Mengunjungi keluarga. Ya. Masih banyak ya Bu di sana berarti ya? Alhamdulillah masih ada semua. Nah boleh nggak sih Bu diceritain apa persiapan aja selama mempersiapkan diri untuk arus mudik di hari ini? Mungkin jaga kesehatan ya, karena kan perjalanan jauh. Terus hanya itu sih, biasanya sih kesehatan aja ya, supaya nanti kita di sana fit terus udah aja. Nah biasanya kan kalau Lebaran ini biasanya kalau keluarga dari Jakarta ke kampung halaman bawa oleh-oleh. Nah boleh nggak sih Bu kasih tahu oleh-oleh apa aja sih yang dibawain dari Jakarta ke keluarga? Kita bawa kue sih, biasanya kue Lebaran gitu. Apa aja tuh Bu kuenya? Ada nastar, sagu keju, putri salju, itu sih kayak yang sama kacang mede, kacang almond gitu, yang biasa untuk sajian-sajian di hari Lebaran. Nah kira-kira Bu, dari pemilihan transportasi untuk menuju ke Surabaya, kenapa pilih kereta? Kenapa nggak pesawat ataupun mobil mungkin? Kalau kereta mungkin karena harganya juga lebih murah, terus lebih nyaman ya. Karena kita bawa anak-anak gitu, terus dari stasiun kereta ke rumah juga nggak jauh, itu sih Kak. Nah, untuk berarti kan kalau nggak jauh tadi persiapan atau berangkat dari rumah ke stasiun Pasar Senen ini kira-kira dipersiapkan waktu berapa lama Bu? Dari rumah ke Pasar Senen, karena tadi rumahnya di Depok, jadi kita dari rumah tadi jam 2. Jam 2? Iya. Untuk menghindari ketertinggalan kereta gitu. Biar sampai sini nggak terlalu buru-buru, jadi tadi kita juga beli makanan dulu buat nanti berbuka gitu, jadi nggak terlalu buru-buru masuk ke stasiun keretanya gitu Kak. Bu, saya izin bertanya-tanya ke adik boleh? Halo adik, namanya siapa? Zafran. Zafran, aku mau tanya dong, untuk libur Lebaran, berarti kan udah libur sekolah nih, gimana nih perasaannya untuk ketemu sama keluarga? Lumayan senang. Lumayan senang. Yang ditunggu-tunggu ketemu sama siapa sih di rumah? Sepupu dari ayah. Sepupu dari ayah. Nenek, kakek? Nenek kakek juga. Nenek kakek juga ya? Iya. Dari nanti pas pulang, kira-kira mau bawa oleh-oleh apa aja sih ke teman-teman? Palingan kue-kue. Kue-kue ya? Iya. Berarti Zafran sebelum hari ini udah gak sabar banget atau biasa aja nih perasaan? Udah nggak sabar banget. Oke, baik, makasih Zafran. Makasih ya Ibu. Ya baik Sabrina, Anda juga tadi sudah mendengar sendiri dengan bagaimana euforia warga Jakarta yang akan berangkat ke Surabaya, apalagi di Yogyakarta lainnya, untuk menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah ini bersama keluarga di kampung halaman. Memang libur Lebaran ini adalah libur yang sangat ditunggu-tunggu oleh warga Jakarta maupun dari luar Jakarta, karena memang berbagai hal akan dilakukan bersama keluarga seperti makan-makan, seperti opor ayam yang akan ditunggu-tunggu ya, dan juga kue-kue manis lainnya, kue-kue kering seperti nastar, putri salju dan sebagainya. Karena tadi pun dari salah satu penumpang yang kita wawancara, ia sudah mempersiapkan makanan kue kering atau cemilan lainnya, karena memang diketahui hari ini pun masih bulan puasa pun masih dijalankan, sehingga mereka sudah mempersiapkan juga makanan-makanan untuk berbuka puasa di jalan. Dan ada pun juga informasinya Sabrina ya, dan juga pemirsa, bahwa hari ini di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat kereta tambahan telah dipersiapkan oleh PT KAI Daup 1 Jakarta sebanyak 7 kereta tambahan, dan informasinya persiapan ini sudah dilakukan sebanyak selama 46 hari sebelum Hari Raya Lebaran. Sabrina. Baik, terima kasih Jessica dan juga Camar Henda. Kita akan kembali memantau situasi di Stasiun Senen dan juga di Cikatama nanti. Selamat bertugas kembali.
Kita lanjutkan breaking news, pemirsa. Jelang puncak arus mudik Lebaran, kemacetan terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 hingga kilometer 56 dan ruas tol layang MBZ. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta tersendat di beberapa titik. Kepadatan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47 terjadi sejak Kamis pagi. Terdapat antrean panjang ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju gerbang tol Cikatama. Kemacetan juga disebabkan tingginya volume kendaraan yang datang dari arah tol MBZ sehingga terjadi penumpukan kendaraan di pertemuan antara tol MBZ dan tol Japek. Meski volume kendaraan meningkat signifikan, belum ada penerapan rekayasa lalu lintas melalui sistem ganjil genap dan kontraflow. Diprediksi peningkatan volume kendaraan pemudik di tol Jakarta Cikampek dan tol layang MBZ akan terus bertambah hingga Kamis malam. Petugas kepolisian mempercepat pemberlakuan sistem satu arah atau one way di ruas tol Cipali. One way berlaku dari kilometer 70 tol Cikampek hingga kilometer 188 tol Palimanan. Kemacetan di ruas tol Cipali mulai terurai setelah pihak kepolisian memberlakukan sistem one way atau satu arah. Sistem satu arah mulai diberlakukan sejak pukul 11 waktu Indonesia Barat Kamis siang. Lebih cepat dari jadwal sebelumnya, yaitu pukul 14 waktu Indonesia Barat. One way di ruas tol Cipali diberlakukan mulai dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek hingga kilometer 188 ruas tol Palimanan. Meski sudah diberlakukan one way, namun di jalur A tol Cipali Subang kilometer 110 masih terjadi kemacetan. Pihak pengelola tol Cipali mengimbau kepada pemudik yang hendak beristirahat untuk keluar tol terlebih dahulu jika rest area yang tersedia penuh, agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di bahu jalan. Saat ini telah diberlakukan rekayasa lalu lintas one way mulai dari gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga kilometer 188 Palimanan. Pelaksanaan dilakukan sesuai dengan diskresi kepolisian melihat dengan kondisi terkini di lapangan. Setelah implementasi one way, terpantau arus lalu lintas di tol Cipali terlihat mulai terurai. Kami mengimbau pengguna jalan untuk tidak menggunakan bahu jalan untuk tempat istirahat dan dapat menggunakan rest area terdekat maupun keluar di gerbang tol terdekat terlebih dahulu dengan tarif yang tetap sama. Kemacetan di ruas tol Cipali terjadi sejak Kamis pagi akibat peningkatan volume kendaraan dari Jakarta menuju Jawa jelang puncak arus mudik Lebaran. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. 4 hari jelang Lebaran, arus mudik di tol Cipali macet hingga puluhan kilometer. Kemacetan terjadi akibat antrean di rest area kilometer 137. Ribuan kendaraan pemudik terjebak kemacetan panjang di ruas tol Cipali pagi tadi. Kemacetan terjadi akibat antrean di rest area kilometer 137 Indramayu dan mengular hingga kilometer 101 Dauan Subang. Tidak hanya itu, kemacetan juga diakibatkan oleh banyaknya pemudik yang beristirahat di bahu jalan serta lajur jalan yang sempit. Pemudik yang ingin beristirahat diarahkan untuk keluar gerbang tol terlebih dahulu jika rest area penuh. Tetap bersama kami pemirsa, breaking news segera kembali.